Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas mengenai perkembangan agama Islam di negara-negara Barat, baik di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Dalam 10 tahun terakhir, memang kita melihat banyak sekali orang-orang Eropa dari ras kulit putih ataupun orang Amerika dari berbagai ras itu yang masuk agama Islam. Kenapa mereka banyak yang masuk agama Islam? Yang pertama, mereka ini mencari kebenaran mengenai kehidupan, mencari Tuhan yang esa, mencari ajaran agama yang benar-benar masih asli, yang tidak dibuat-buat, yang tidak dipengaruhi campur tangan manusia dalam membahas sebuah kitab. Jadi kitab ini harus benar-benar murni asli dari Tuhan kepada messenger, atau kita mengatakan yang diberikan wahyu kepada nabi ya. Dan di sini kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang masih asli dan tidak ada campur tangan manusia dalam merubahnya. Kitab-kitab terdahulu seperti kita ketahui telah banyak mengalami perubahan. Dan ini membuat mereka semakin lama mereka belajar, mereka menjadi bingung. Ketika mereka mempelajari Islam, mereka langsung berpikir bahwa ini adalah agama yang sangat logis, dan ayat-ayat yang mereka baca adalah ayat-ayat yang langsung dikatakan oleh Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada umat manusia. Salah satu sebab hal yang lain adalah masyarakat Eropa dan Amerika secara intelektual telah mapan. Artinya mereka telah mempunyai peradaban yang sangat tinggi dalam kehidupan modern. Kehidupan intelektual ini membutuhkan sebuah spiritualitas yang baru. Dan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Barat ini sangat cocok. Karena Islam dapat membackup kemana mereka akan berdiri, kemana mereka akan melangkah. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat progresif dalam menciptakan sebuah masyarakat intelektual yang baru, menciptakan masyarakat yang kuat secara ekonomi, dan masyarakat yang punya soliditas yang tinggi dalam hubungan antar manusia. Dan ini yang membuat mereka saat ini mempelajari Islam secara mendalam. Hal ini tentu membuat banyak orang-orang terkejut sesungguhnya kenapa Islam berkembang begitu cepat, khususnya di Eropa dan di Amerika, bahwa setiap hari lebih dari 1.000 orang di seluruh dunia itu mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat mereka tetapkan diri sebagai seorang muslim, dan mereka terus belajar Islam dalam berbagai aspek. Karena antara nilai Barat dan nilai Islam itu sangat compatible, sangat cocok, bahwa Islam akan lebih mudah diterapkan di negara-negara yang maju. Islam ini akan lebih mudah dijalankan ketika masyarakat itu mempunyai kestabilan dalam bidang intelektual, kestabilan dalam bidang ekonomi. Artinya ekonomi makmur. Ini sangat mudah dibandingkan negara-negara yang secara intelektual juga belum mampu menyerap agama Islam, dan juga secara ekonomi masih belum makmur. Pasti terjadi kegoncangan. Islam akan lebih mudah diterapkan ketika orang-orang benar-benar ingin menciptakan peradaban baru yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dan saat ini yang terjadi di Amerika dan di Eropa, Islam bisa berkembang pesat karena masyarakat telah menemukan ajaran Tuhan yang sesungguhnya, ajaran Tuhan yang benar-benar membuat perubahan besar dalam diri mereka. Makanya kita bisa mengatakan ini tidak heran ya, tidak heran Islam akan berkembang semakin cepat. Saat ini
negara-negara di Eropa dan di Amerika terjadi memang pergeseran generasi, khususnya generasi Z. Generasi Z sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka berpikir kritis. Salah satu hal yang mendukung perkembangan Islam adalah faktor media sosial. Saat ini kita mengenal Islam, mayoritas orang seluruh dunia itu mereka belajar dari media sosial. Dengan mereka belajar di media sosial, mereka kemudian mencari sumber-sumber tentang Islam. Mereka ada yang membeli buku Al-Quran, mereka membeli buku Islam, mereka mempelajari Islam. Ada yang 6 bulan mendapat hidayah, ada yang setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, ataupun lebih. Ketika mereka berpikir, ya ini adalah ajaran agama yang benar-benar kami butuhkan, mereka tanpa ragu mengucapkan kalimat syahadat. Dan ini dibuktikan oleh perkembangan Islam yang semakin meningkat dari hari ke hari. Bukan lagi, kita tidak bicarakan lagi tahun ke tahun, dari hari ke hari, bahwa nantinya Islam bangkit melalui kecerdasan intelektual. Penaklukan Islam di Eropa adalah melalui kekuatan intelektual, yaitu kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat yang punya intelektual mapan. Jadi Islam benar-benar akan menaklukkan Eropa dan Amerika. Proses ini sedang terjadi, dan ini merupakan sebuah kemenangan bagi semua orang, kemenangan bagi spiritual dunia, kemenangan bagi soliditas manusia, dan kemenangan bagi nilai-nilai Islam dalam masyarakat modern. Dan Islam sekali lagi sangat compatible, sangat sesuai dengan nilai-nilai Barat. Untuk hal itu kita harus bisa mempelajari lagi kaidah-kaidah Islam, bahwa Islam lebih banyak mendukung peradaban Barat dan juga peradaban negara-negara yang jauh lebih maju. Ini adalah fakta yang bisa kita lihat sekarang. I met this baby reading book thing with her ages ago, and I'm talking to this Chinese woman. And she says to me, "Oh, what's your name?" I say, "Aisha." I say, "What's your name?" She says, "Fatima." I said, "Oh, you're Muslim?" She's like, "Yeah, I converted." She doesn't wear hijab, so you wouldn't know. MashaAllah. So then I meet up with her, and we're out and about. And this other lady comes and is talking to us. She's an older lady, she's got blonde hair. And we're talking for a good 10 minutes, and then we exchange names. Say, "What's your name?" She says, "I'm Khadija." And I was like, "Khadija?" She was like, "Yeah, I converted to Islam." And we're like, what are the chances of this, subhanAllah, of 3 reverts meeting randomly? 2 don't wear hijabs, so you wouldn't know. I just thought it was so powerful. Where are you from? Kampala. I'm from Baltimore. I'm Pakistani American. And I'm Italian American. I'm from America, and I'm African American. And this is my husband. He's from Pakistan. It's real. Yeah, that's true. She's from the Philippines, from Luzon. And he's from Baltimore. I'm from London, but originally I'm from Sudan. Originally, I'm from Ethiopia. I'm Egyptian. I'm Jordanian, Palestinian. Met online on video games. Egypt. United States. I'm from Pakistan. I'm from Morocco. Nigeria. Guinea. I'm from Pakistan. I'm Palestinian and black. And I'm Palestinian from Gaza. Born in Washington, D.C. You always like to say that. My husband is from the Republic of Benin. Born in Morocco, living in France. Actually, from Wisconsin, living in France now. My mom is from Bangladesh and my dad is from Switzerland. I'm Chinese. My parents are from China. From South Carolina, but living in Maryland. I'm from Indonesia, originally Morocco. I'm Lebanese and Italian. Baltimore, Maryland, born and raised. I'm African American, and my wife is born in Rabat, Morocco. Black American. Extremely European. I am from Indonesia. From the US. From Alexandria. Yeah.